masalah bersihan jalan nafas, diantaranya tentu chest fisioterapi dada, kemudian latihan nafas, kemudian memberikan latihan batuk efektif, kemudian memberikan berbagai terapi dengan metode inhalasi, kemudian suction, perawatan pemberian terapi oksigen dengan memperhatikan hasil analisa gas darah. Kemudian ada suction tadi ya, kemudian perawatan tracheostomi. Nah, namun demikian saya meyakini kompetensi itu sudah Bapak Ibu miliki. Misalnya pemberian terapi melalui inhalasi, kemudian suction. Nanti kita ulas sedikit prinsip-prinsipnya saja. Nah, untuk bagaimana Bapak Ibu melatih keterampilan itu, silahkan Bapak Ibu latih dengan di tempat kerja Bapak Ibu. Bu, saya belum kerja gitu. Diingat kembali. Kalau mau ke laboratorium boleh, karena kompetensi ini sudah pernah diberikan. Jadi saya nanti hanya mengulang tentang prinsip-prinsipnya saja. Nah, untuk pemeriksaan fisik hari ini kita coba demonstrasikan untuk memperkuat bagaimana seorang nurse nantinya mempunyai kemampuan yang lebih advance dalam pemeriksaan fisik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya apalagi ya? Kayaknya itu aja, nanti kita praktekkan dari mulai anamnesa, pengkajian ya anamnesa sampai kita mencoba menegakkan diagnosa keperawatan ya. Baik, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu saya mencoba melakukan anamnesa pada seorang pasien ya, yang Bapak Ibu sangat paham bahwa sebelum kita ke pasien, kalau itu rawat inap, tentu kita harusnya sudah melihat catatan rekam medik pasien, kapan pasien itu masuk, namanya, identitasnya seperti apa, siapa, nama, usia, kemudian kapan pasien masuk, dengan alasan apa pasien masuk, bahkan kita bisa melihat kemungkinan keluhan maupun masalah dari hasil laboratoriumnya, dari obat-obatannya, ya kan? Kalau misalnya pasien dapat Ventolin, tentu bayangan kita pasiennya nyesek, kemudian ada bunyi mengi misalnya, atau misalnya pasiennya leukositnya 15.000, tentu kita akan konfirmasi ke pasien kira-kira sebelumnya ada demam atau tidak. Kalau dia pasien masuk dengan gangguan respirasi, tentu kita akan tanyakan batuk, nyeri dada dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat HB-nya misalnya 10, tentu bayangan kita akan konfirmasi pada konjungtivanya, status anemisnya. Itu menjadi kunci awal atau clue-clue yang harus kita lakukan. Namun kalau misalnya sekarang tentu kesulitan mahasiswa ketika praktek karena per Desember 2023 kan wajib EMR ya. Ya kan, sehingga kalau buat mahasiswa yang misalnya praktek reguler, ini akan menjadi kesulitan karena dia harus melihat EMR dengan bantuan yang berwenang, kan begitu kan, perawat yang berwenang. Kalau buat Bapak Ibu yang di ruangan, jangan pernah ke pasien kalau kita belum lihat status, itu sudah terbiasa tentu untuk Bapak Ibu gitu ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum. Dengan Pak Muko ya? Iya, coba disebut namanya, siapa Pak Muko? Oke, tanggal lahirnya? 8/11/98. Ah iya betul ya. Pak Muko, saya dengan Suster Fitri ya. Sore ini saya kebetulan bertugas di ruangan ini dan saya akan membantu melakukan pelayanan keperawatan pada pasien-pasien di ruangan ini. Salah satunya Bapak menjadi pasien saya untuk sore hari ini. Dan mohon izin Pak, mungkin untuk bisa saya membantu melakukan mengatasi masalah kesehatan Bapak, saya ada beberapa hal yang nanti ingin ditanyakan. Berkenan ya Pak? Kira-kira Bapak terganggu, nyesek nggak? Tidak. Oh enggak ya. Kemudian nanti izin saya melakukan pemeriksaan fisik, membuka pakaian Bapak ya. Oke. Pak Moko, saya lihat Bapak masuk tadi malam ya Pak? Betul. Masuk dengan sesak. Betul. Iya. Sesak. Gimana sekarang, dari malam sampai sekarang sesaknya masih? Masih ada Bu. Masih. Gimana, berkurang atau menetap? Berkurang. Berkurang. Kemarin sesaknya seperti apa yang Bapak rasakan? Seperti beban berat. Oh gitu. Terus kalau yang sekarang? Sekarang sudah agak ringan. Kalau saya punya angka 1 sampai 10 Pak. Kalau kemarin nih 1 itu ringan, 10 itu berat banget. Nah, kalau kemarin Bapak ada di angka berapa? Di 7. 7. Kalau sekarang? Sekarang di 4. 4, alhamdulillah ya, Iya. sudah berkurang ya. Oke. Bapak sudah coba bangun dari tempat tidur ini? Belum. Dari malam? Oh belum. Jadi belum
jalan sedikit sesak Bu. Oh, jalan sedikit sesak. Sebelumnya nih Bapak sesak begini di rumah itu sudah berapa lama? Kurang lebih nggak terlalu lama sih Bu. Nggak terlalu lama, berapa lama? Ada seminggu? Seminggu ada. Seminggu. Sebelumnya nih awal Bapak merasakan sesak, ada apa? Apa yang bikin Bapak sesak awalnya? Apa ya? Apa Bapak mungkin habis ngapain terus Bapak merasakan mulai sesak atau kenapa? Mungkin di tempat tinggal saya dekat industri Bu. Oh gitu. Jadi Bapak sering sesak begini?